Kelompok 8 PDB 47. Sekarang lagi ada di mana? Museum Siola. Nah, kita lagi field study. Nah, di sini nanti kita bakal cari tahu sejarah mengenai Surabaya dan mewawancara beberapa orang. See you in videonya, guys. Museum Siola atau yang kini dikenal dengan sebutan Museum Surabaya berdiri pada tahun 2015 dan berlokasi di jantung kota pahlawan, tepatnya di Jalan Tunjungan. Museum ini menyimpan beragam koleksi bersejarah yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Surabaya. Namun, bukan hanya sekedar tempat menyimpan barang antik, tetapi juga ruang edukasi yang menanamkan nilai-nilai gotong royong, semangat perjuangan, dan juga cinta tanah air. Melalui koleksi dan juga cerita yang dihadirkan, pengunjung diajak untuk mengenal lebih dalam budaya lokal, mengenang jasa para pahlawan, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas kota Surabaya. Yuk kita dengerin apa kata mereka mengenai museum ini. Alasan kelompok aku buat milih tempat ini sebagai tempat field study itu karena tempat ini menceritakan tentang sejarah bagaimana Surabaya awal muncul, lalu sejarah masa lalu, sejarah pada masa Belanda, sama pada masa Jepang. Dan di sini juga terdapat banyak sekali artefak-artefak unik yang bisa orang-orang lain ketahui. Begitu, Kak. Koleksi yang menurut aku paling berkesan itu di ini sih, mobil angkot itu, terus mobil zaman Belanda, terus tadi ada juga pakaian tentara Jepang itu unik banget sih gitu. Iya, betul. Untuk pertama kalinya saya di sini, saya tertarik banget karena emang dekat dari sekolah saya, plus jalurnya tidak terlalu rumit dari sekolah saya. Untuk menurut saya sih pencahayaannya kurang untuk beberapa objek di sini seperti gambar, tulisan ataupun ornamen-ornamennya, karena agak sedikit buram dan penglihatan orang itu nggak 100% itu bagus semua. Jadi untuk rating mungkin 8/10. Saya sendiri ya, kenapa saya memilih museum ini daripada museum lainnya? Itu karena saya ingin itu mempelajari sejarah Surabaya dari lengkap dari awal hingga masa sekarang, yang mana saya itu temukan di internet kalau misalnya museum ini itu yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, kalau dari saya sendiri, koleksi yang paling berkesan bagi saya itu yang di ruangan pertama, yaitu Surabaya sebelum masa kolonial. Jadi di situ dijelasin dari abad ke-11 hingga abad ke-17 itu Surabaya itu bagaimana dari awal masa kerajaan, kesultanan, hingga nanti Belanda itu datang ke Surabaya. Menurut saya itu yang paling berkesan bagi saya karena di situ itu banyak informasi yang nggak bisa saya temukan di buku. Kalau menurutku sih tentang itu ya Kak, yang seragam-seragamnya yang pada masa Jepang itu ada seragam polisi, terus dan lain-lainnya lah ya intinya. Kemudian ada kendaraan juga, terus ada makanan-makanan khas Surabaya kan di situ. Itu menurutku yang paling berkesan. Iya sih, benar-benar. Kalau kesan dari aku sih happy banget dan menurut aku museum ini keren karena lengkap kan dari awal kita dikasih tahu tentang sejarahnya Surabaya dan lain-lain. Terus kemudian kita juga ada video-video kan di situ dan gambar-gambarnya pun lengkap. Terus ada surat-suratnya dan ada perangko juga di sana. Kemudian untuk kayak elemen-elemennya juga lengkap. Kalau saya sendiri takjub sih, karena museum ini itu desainnya bagus, tata kelolanya itu juga pas banget bagi kita generasi muda itu kalau mau foto-foto, mau mendokumentasi di situ, di sini dibuat secantik mungkin gitu. Surabaya. Gimana sih Surabaya itu bisa ada gitu? Sebenarnya apa sih latar belakang dirinya Indonesia? Jadi untuk latar belakang sendiri, karena kan Surabaya ini memiliki histori yang panjang banget. Niatnya memang untuk sarana edukasi dan juga pariwisata.
Nah, biasanya pengunjung tuh rentang usianya kayak misal anak kuliah kayak gini, anak SD yang kecil-kecil kayak tadi, atau anak sekolah, atau bahkan bapak ibu. Jadi sebulan saya kan udah di sini ya. Menurut apa yang saya amati itu kebanyakan yang datang ke sini itu anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, mostly Gen Z lah. Mungkin beberapa 50-50 milenial sama orang-orang yang lebih tua. Cuman memang sayangnya museum ini tuh lebih terkenal di teman-teman Gen Z milenial. Separuh milenial dan ngefans dan kecil itu malah nggak notice kalau ada museum di sini. Terus rata-rata tujuan mereka sini tuh apakah kayak kita nih lagi observasi terus buat laporan kita, atau cuma iseng-iseng aja cari hiburan gitu? Nah, kebanyakan sih mereka cari hiburan dan itu ya satu-satu video. Terus di dekat bawahnya lagi tuh ya kayak ada 3 pemain rainbow di observasi. Mari kita lestarikan kearifan lokal, mencintai budaya dan sejarah negeri ini dengan mengenal masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik.